Halo sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Baswara. Saat ini saya lagi berada di kota Ambon, tepatnya di kantor Rumah Generasi, dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pendiri Rumah Generasi, juga saat ini menjabat sebagai Project Koordinator Program Inklusi Rumah Generasi, yaitu Bung Jemi. Ikut saya yuk! Sahabat Bakti, di edisi kali ini Bung Jemi akan cerita nih tentang Rumah Generasi apa sih, apa saja aktivitasnya, dan apa saja yang dilakukan Rumah Generasi bersama dengan program inklusi. Nah, pertama mungkin sahabat Bakti penasaran nih, Bung Jemi, Rumah Generasi ini sebenarnya apa dan sejarah berdirinya itu seperti apa? Baik, jadi Rumah Generasi ini sebetulnya diawali dengan komunitas ya. Jadi waktu itu komunitas yang isinya memang orang-orang muda yang punya inisiatif, yang punya semangat kemanusiaan ya. Jadi komunitas itu waktu itu disebut dengan istilah winner generation ya. Jadi generasi pemenang begitu, artinya dengan spirit sebagai orang-orang muda yang punya integritas, yang mau melakukan banyak kerja-kerja kemanusiaan. Akhirnya lewat komunitas itu memang lebih banyak waktu itu difokuskan pada tahun 2013 itu mulai komunitas itu difokuskan pada pendidikan dan kesehatan. Jadi secara swadaya dengan mengupayakan dana sana sini itu kemudian melakukan proses penjangkauan kepada masyarakat-masyarakat di pulau-pulau di Maluku Barat Daya, di Moa sana, di beberapa tempat juga di wilayah Pulau Seram, hanya untuk hadir di komunitas dan kemudian melakukan upaya di bidang pendidikan dengan melatih guru dan kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan kreativitas sekaligus edukasi dengan anak-anak. Bersamaan itu ada pengobatan buat lansia, buat masyarakat di kampung itu. Menjelang 2019 itu kemudian teman-teman mulai merasa bahwa kalau dengan posisi yang seperti ini kami akan sangat tergantung dengan pembiayaan ya, terutama karena swadaya, lalu kemudian dukungan dari orang-orang yang memberi perhatian dan dukungan. Nah, bagaimana kalau kita lembagakan saja ya dengan sebuah akta notaris dalam bentuk lembaga atau yayasan supaya penjangkauan kita menjadi jauh lebih luas, legalitas kita bisa kita pakai untuk bisa memberi dukungan bagi banyak orang. Nah, akhirnya disepakati tahun 2019 itu dibentuklah lembaga dengan nama Rumah Generasi. Nah, Rumah Generasi sejak tahun 2019 setelah berbadan hukum itu memang masih tetap mengorientasikan arah dalam kegiatan-kegiatan programnya itu masih diarahkan pada aspek yang sama, pendidikan, kesehatan. Nah, itu di tahun 2021 itu ada assessment dari NLR Indonesia. Waktu itu mereka berencana mengimplementasi program Body Talk di Ambon. Body Talk itu program yang sebenarnya diarahkan pada penguatan hak kesehatan seksual reproduksi anak remaja dengan disabilitas. Dan akhirnya itu diimplementasi sejak tahun 2022. Bersamaan juga Bakti melakukan assessment dari mitra untuk program inklusi di tahun 2022. Setelah kami sudah jalan dengan program Body Talk. Dan bersamaan itu kami mendapat kesempatan untuk mengelola program inklusi juga ya dalam kerjasama dengan Yayasan Bakti. Kami juga mengelola di tahun 2023 mulai juga dengan program padi, itu juga dengan NLR Indonesia untuk itu prioritas anak dengan disabilitas Indonesia. Jadi memang itu program itu memberi dukungan bagi anak remaja dengan disabilitas. Dan ya kita di tahun ini di akhir tahun 2024 untuk program
ZLP, Zero Leprosy Project. Jadi yang project yang lebih dikhususkan pada orang yang pernah mengalami kusta, ya, dan itu difokuskan pada problematik sosialnya, terutama stigma. Itu, Mbak, ya. Wah, jadi sebenarnya gerakan ini dimulai dari 2013 ya, Iya. Jamie. Namun berdiri menjadi yayasan dengan nama Rumah Generasi itu 2019 ya, 5 tahun. Usia boleh muda ya, baru 5 Betul. tahun, tapi apa yang sudah dilakukan ini luar biasa Iya. sekali. Jamie, apakah Rumah Generasi juga ada mitra dalam melaksanakan program-programnya? Siapa saja Iya. kalau ada? Jadi sebetulnya kan selain yang ya seperti bakti itu otomatis ya, karena partnership, karena kerja juga dengan NLR Indonesia, tapi juga dengan beberapa lembaga termasuk pemerintah ya. Kami bermitra dengan, kalau untuk dukungan terhadap program inklusi, kami bermitra dengan ada 8 OPD di Kota Ambon ya, yang sebetulnya lebih banyak beririsan dengan isu inklusi ya, juga dengan beberapa lembaga yang kami, lembaga perguruan tinggi terutama yang kami kerjasama dalam terkait dengan penguatan kapasitas ya, sekaligus edukasi kepada masyarakat. Jadi ya kami bermitra dengan siapa, termasuk dengan pemerintah Kota Ambon tentunya dalam implementasi program-program ini. Kami ber-MOU dengan Pemkot, MOU dengan DPRD Kota Ambon ya, untuk memastikan mereka memahami apa yang kami kerjakan dan apa yang bisa kami kontribusikan. Memang Rumah Generasi setelah berlanggakan dan kemudian kami mengusung tema atau visi itu Rumah Bersama Membangun Manusia Bermartabat, itu menjadi visi kami. Jadi perjuangan untuk memanusiakan ya manusia supaya bermartabat ya, saya kira berkaitan dengan isu inklusi itu sejalan ya, bahwa itu sedang dalam proses bersama untuk memastikan melihat manusia setara, memperlakukan manusia secara adil ya, dan pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan manusia itu sesuatu yang wajib siapapun dia ya, termasuk penyandang disabilitas, anak, perempuan, bahkan kelompok rentan lain, lansia dan sebagainya, yang kemudian menjadi kelompok sasaran yang terus menjadi orientasi bagi kerja-kerja Rumah Generasi selama ini. Luar biasa. Jadi poinnya memanusiakan manusia ya. Di tingkat desa itu sudah ada desa yang kemudian 4 desa yang menetapkan peraturan desa tentang desa inklusi. Sudah 4, dan tahun ini kami sedang mendampingi 2. Ada 3 desa yang kemudian membentuk forum disabilitas desa. Ya, ini sebenarnya upaya untuk bagaimana partisipasi, representasi dari disabilitas dalam forum-forum pengambilan keputusan di desa. Jadi ada layanan ya di tingkat basis untuk kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak, maupun masalah pendamping perlindungan sosial.